Bayangkan jika suatu hari ketika kita terbangun dari tidur dan dunia sudah mulai berubah. Bukan lagi manusia yang memegang kendali, melainkan mesin, dan bukan lagi manusia yang menentukan arah, melainkan algoritma. Pertanyaannya, apakah itu masa depan yang kita impikan atau justru itu awal mula dari kehancuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bima Habatika dari SMA Negeri 2 Lamongan yang berdiri di sini untuk menolak dengan tegas mosi perdebatan kita kali ini, yakni mengenai Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Singularitas adalah kemungkinan peristiwa masa depan di mana manusia tidak lagi dapat memprediksi, mengendalikan, atau menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Singularitas memang terdengar megah, tapi mari kita bongkar tabirnya satu persatu karena di balik kata kemajuan tersembunyi ancaman yang nyata. Yang pertama adalah singularitas adalah ilusi kendali manusia. Kita membayangkan singularitas sebagai puncak kecerdasan buatan, tapi realitanya kendali manusia akan menghilang yang akan memberikan dampak yang fatal. Contoh sederhana adalah algoritma media sosial. Kita mengira kita masih bisa mengatur waktu ketika kita menggunakan media sosial. Namun, faktanya algoritma menentukan konten yang akan muncul membuat emosi kita terpicu sehingga kita kehilangan kendali tersebut. Bahkan opini politik juga ikut terbentuk dari algoritma sosial ini. Ini baru AI biasa, belum AI yang super cerdas. Kalau AI yang sudah jauh melampaui manusia dibiarkan bebas, implementasinya bisa lebih berbahaya. Misalnya saja AI militer yang secara otomatis mengembangkan strategi serangan tanpa mengganggu persetujuan manusia. Sekali lagi, terjadi sebuah kesalahan kalkulasi dan banyak bisa skala perang global. Sungguh suatu masalah yang fatal. Yang kedua adalah ketika mesin menggantikan manusia. Data memang bicara jika jutaan lapangan pekerjaan telah digantikan oleh AI. Contohnya seperti pabrik-pabrik di Jepang, robot sudah menggantikan pekerja lini produksi. Hal tersebut memang bekerja dengan baik di Jepang karena mereka kekurangan yang namanya tenaga kerja. Namun di Indonesia, kita memiliki sebanyak 218,8 juta jiwa, yang dimana 4,76%-nya masih pengangguran. Yang berarti negara kita tidak kekurangan tenaga kerja. Hal ini justru akan menjadi sebuah masalah baru yang fatal jika singularitas teknologi diterapkan. Apalagi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak. Jadi, singularitas teknologi bukan jawaban bagi Indonesia, melainkan justru akan melahirkan masalah sosial yang baru, seperti pengangguran, masalah kemiskinan, dan juga ketimpangan yang lebih tajam. Yang ketiga adalah singularitas merupakan ancaman keamanan dan juga etika. Singularitas berarti AI melampaui kecerdasan manusia. Jika kecerdasan itu digunakan untuk hal yang salah, bagaimana jadinya? Hari ini saja AI generatif bisa dipakai untuk membuat deepfake, menyebarkan hoax, bahkan juga manipulasi opini politik. Ini juga baru AI yang biasa, belum juga AI yang super cerdas hadir. Bagaimana akan jadinya? Ini juga bisa menulis kode berbahaya dalam hitungan detik, juga meluncurkan serangan siber lintas negara, bahkan juga mengendalikan informasi global tanpa kita sadari. Ini bukan fiksi ilmiah. Pada tahun 2023, laporan Europol sudah memperingatkan bahwa sebanyak 90% konten online bisa saja dimanipulasi oleh AI dalam waktu yang dekat. Belum lagi resiko penggunaan AI dalam sistem persenjataan otonom atau drone pembunuh, misalnya bisa memutuskan hidup mati manusia tanpa kendali moral. Mungkin tim pro akan mengatakan singularitas justru akan membantu keamanan dengan sistem yang lebih canggih. Tapi mari jujur, ini bukanlah teknologi yang punya dua sisi. Internet diciptakan untuk koneksi global, tapi juga untuk dipakai untuk kejahatan cyber. Energi nuklir bukan untuk listrik, tapi juga melahirkan bom atom. Lalu apa jaminannya singularitas tidak berakhir sama, bahkan lebih berbahaya? Singularitas bukan hanya tentang efisiensi, tapi tentang siapa yang memegang tombol kendali. Justru salah jika digunakan. Singularitas bisa menjadi ancaman global yang jauh lebih mengerikan daripada bom nuklir. Mungkin para pendukung singularitas sering mengatakan, jika kita tidak maju, kita akan tertinggal. Ingin maju kemana? Maju ke sebuah jurang? Tentu tidak. Kita akan maju dengan arah yang aman. Yakni yang pertama adalah pengendalian regulasi yang ketat. Teknologi khususnya AI hanya boleh dikembangkan dengan agar etika regulasi internasional, misalnya AI Act yang sedang dibahas di Uni Eropa. Yang kedua adalah human in the loop. Setiap keputusan krusial harus tetap berada di tangan manusia. AI hanyalah alat bantu. Yang ketiga adalah fokus teknologi ke pendukung manusia, bukan pengganti. Alih-alih membuat AI super cerdas yang menggantikan manusia, lebih baik menggunakan AI sebagai alat bantu yang mendukung manusia. Yang keempat adalah keadilan akses teknologi. Dorong pemerataan agar negara berkembang tidak hanya jadi korban, melainkan juga bisa ikut menikmati manfaat AI tersebut. Singularitas bukan masa depan yang kita butuhkan, tapi juga kita membutuhkan teknologi yang terkendali, beretika, berpihak pada manusia. Maka dari itu, singularitas akan saya tolak di sini. Terima kasih.